Halo, selamat pagi Sobat Sehat. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di program Ayo Sehat, tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Bersama saya, Elgin Fridianto. Sobat Sehat, menjelang akhir tahun, apa masih ada yang suka malas bergerak disertai pola makan yang tidak sehat? Please jangan dong ya, karena itu bisa menyebabkan penyakit obesitas. Nah, penyakit obesitas ini merupakan salah satu penyakit yang rentan terinfeksi COVID-19 di masa pandemi ini. Selengkapnya, kita lihat dulu informasi berikut ini. Gaya hidup tidak sehat memberikan dampak bagi kesehatan. Salah satunya adalah terjadinya obesitas. Obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebih karena ketidakseimbangan asupan energi yang masuk dan tidak digunakan dalam waktu yang lama. Selain karena konsumsi kalori yang berlebih, obesitas juga bisa loh terbentuk karena kurangnya kita melakukan aktivitas fisik, pola makan, dan pola tidur yang buruk, serta faktor genetik dan medis lainnya. Nah, sejak mulai pandemi COVID-19, sejumlah studi telah menemukan kaitan antara COVID-19 dengan obesitas. Dalam studi yang dipublikasikan oleh Obesity Reviews tahun ini, tim peneliti internasional menyimpulkan bahwa orang yang obesitas 113% lebih rentan masuk rumah sakit daripada orang dengan berat badan sehat ketika terinfeksi COVID-19. Ada berbagai macam faktor pada orang obesitas yang memperburuk gejala COVID-19 secara biologis, seperti mengalami gangguan sistem kekebalan tubuh, sehingga dapat menyebabkan peradangan kronis, dan cenderung mengalami penggumpalan darah yang lebih tinggi. Orang yang obesitas juga cenderung memiliki penyakit penyerta lainnya yang bisa memperburuk infeksi COVID-19, seperti penyakit jantung, penyakit paru-paru, dan diabetes. Lalu ada juga sindrom metabolik, seperti tingkat lemak, gula darah, dan tekanan darah yang lebih tinggi, hingga peradangan sendi. Berbagai cara dilakukan untuk mencegah penyakit obesitas, misalnya rutin berolahraga dan menjaga pola makan sehat. Bahkan bagi yang sudah mengalami obesitas pun bisa loh mengubah gaya hidupnya menjadi lebih sehat. Seperti yang dilakukan oleh Arya Permana, seorang anak dari Karawang, Jawa Barat, yang berhasil menurunkan berat badannya lebih dari 100 kg setelah menjalani pola diet sehat dan juga olahraga yang diarahkan oleh Ade Rai. Untuk itu, jangan pernah ragu ya buat jaga pola makan yang sehat. Tapi ingat, dan jangan lupa, diimbangi juga loh dengan olahraga yang rutin. Misalnya seperti berlari, bersepeda, berenang, atau variasi olahraga menarik lainnya. Serta dibantu dengan istirahat yang cukup. Yang penting, Sobat Sehat enjoy ya melakukannya. Nah, Sobat Sehat yang ingin mulai hidup sehat, tenang dulu. Karena setelah jeda, kita akan berbincang dengan dokter spesialis gizi dan juga mendengar kisah inspiratif dari yang berhasil menurunkan berat badannya puluhan kilogram secara sehat. Penasaran kiat-kiat suksesnya seperti apa? Jangan kemana-mana dulu. Tetap di Ayo Sehat. Masih di Ayo Sehat, seperti janji saya, di studio saat ini sudah hadir dokter spesialis gizi klinik, Dr. Diana Suganda. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Sehat ya semua? Sehat semua pastinya. Nah, selain Dr. Diana Suganda, saya juga kedatangan tamu dari teman saya, seorang influencer namanya Mbak Wita Sylvia. Halo, selamat pagi. Oke. Nah, Dok dan juga Sis, mungkin kita udah jaga jarak. Kayak mau jualan online ya. Pandemi, kita meskipun tidak memakai masker, tetap harus menjaga jarak. Betul. Nah, untuk Mbak Wita ini betul kan sudah menjalankan diet dan juga katanya menurunkan berat badan 60 kg. Iya, jadi sudah menjalankan diet kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan sudah berhasil menurunkan berat badan sebanyak 60 kg. Oke. Big applause. Nanti kita bahas lebih lanjut. Pertama aku mau nanya-nanya ke Dokter Diana dulu ya. Dokter Diana, mungkin apa sih yang harus dilihat atau apa yang harus diperhatikan untuk orang-orang itu sebelum melakukan diet? Oke, kita samakan persepsi dulu nih. Ya, diet itu artinya berarti mengatur pola makan. Oke. Ya, mengatur pola makan. Bukan diet itu nggak makan. Nah, ya karena banyak banget pasien atau orang-orang yang diet
dengan cara yang salah. Betul. Oke, Ya, betul. kita intinya diet itu sebenarnya bukan menyiksa diri. Justru nggak boleh nyiksa. Justru harus fun ya. Betul, Harus kita betul. nikmati. Betul. Karena apa? Kamu jalani ini bukan sekian bulan program, tidak. Oke. Ya, kalau saya biasanya bilang ke pasien saya, kamu menjalankan pola hidup sehat, kita mengubah pola, ya, olahraga, aktivitas fisik yang teratur dengan mengatur pola makan sehat sampai kapan? Seumur hidup. Oh, Makanya harus fun. berkelanjutan. Makanya harus dinikmati. Betul. Jadi kamu nggak tersiksa, Tidak, bener nggak? betul. Nah, Jadi kan aku juga mau cerita dikit nih. Jadi aku tuh dari zaman dulu, aku tuh paling kurus itu di usia 16 tahun, itu pun 95 kilo. Ya. Jadi aku tuh dari zaman dulu tuh udah nggak pernah kurus gitu. Terus segala macam diet, segala macam cara udah aku coba, mulai dari puasa, mulai dari akupuntur, mulai dari minuman produk-produk Ya. apa segala macam udah aku coba. Turun memang, tapi setelah itu, setelah selesai, ya naiknya 2 kali lipat iya. gitu. Balik lagi dan bahkan lebih tinggi kan? Betul, itu Nah. yang ternyata mengubah mindset aku tuh setelah aku berkonsultasi dengan dokter gizi Ya, gitu. jadi memang saran aku memang kalau untuk konsultasi, jadi jangan asal-asalan, jangan nyoba, oh ini berhasil ngikutin cara diet yang mungkin belum tepat. Oke. Karena diet untuk seseorang, ya pola tadi tidak akan sama. Oh, Kita kan setiap custom. orang beda-beda Setiap berarti orang ya? akan berbeda, Nah, karena oke. kondisinya macam beda-beda. Nah, oke, Dokter Diana, Ya. kita punya kolase foto dari Mbak Wita Oke. saat dia menjalankan diet. Wow, Nah, Wow. sebelum dan sesudahnya, Ya. ini dia. Nah, mungkin bisa diceritakan Mbak Wita ini dari berat berapa? Dari berat 150 kilo, aku pertama kali mulai di 150 kilo, sekarang udah di 88. And going ya. Iya, and going Yes. masih. Mantap. Nah, kira-kira Dok Ya. dan juga Mbak Wita mungkin bisa dibandingkan nih. Kalau untuk dokter mungkin Ya. pertanyaannya dietnya tuh yang Kayak direkomendasikan gimana? seperti Yes. apa, dan untuk Yes. Mbak Wita mungkin bisa diceritakan juga diet yang dilakukan oleh Mbak Wita seperti apa. Iya. Oke, dari teorinya dulu ya. Betul. Dari aku dulu ya. Teori dulu, Iya. silakan, dokter. Nah, jadi kalau memang kita mau, tadi kan pengennya seumur hidup nih. Ya kan, jadi lifestyle kita nih yang kita ubah. Bukan cuma program sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, and then kamu bounce back lagi. Itu namanya yo-yo. Betul. Ya. Oke. Jadi yang kita bilang adalah tetap diet dengan pola makan gizi seimbang. Ya, tapi yang kita atur apa? Kalorinya. Oke, kalau Jadi kita biasanya ada yang namanya defisit kalori. Hmm. Ya, namanya kalori itu kan sebenarnya kebutuhan tubuh. Kita punya kebutuhan sekian kalori nih, butuhnya tubuh, gitu kan. Nah, gimana caranya mau turun? Kita harus makan lebih kurang dari itu. Jadi terjadi defisit. Itu yang bisa Dikurangin. membuat dalam jangka panjang nanti berat badanmu juga turun. Tapi yang harus diperhatikan adalah yang turun sebaiknya adalah massa lemak. Karena ya seperti kita tahu ya, beban tubuh kan massa. Betul. Ada otot, ada lemak, ada organ, ada cairan, darah segala macam. Nah, yang harus hilang itu massa lemaknya. Oke, Mas Karena yang Lemak. justru berbahaya itulah massa lemak yang terlalu banyak itu membuat inflamasi, proses di tubuh bla 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 yang bikin sakit. Benar, Ya kan, karena obesitas itu penyakit. benar. Bukan hanya estetika Betul, aja, betul, Dok. sudah penyakit. Nah, yang nggak boleh hilang, yang harus kita jaga adalah massa otot. Karena begitu massa otot kamu makin banyak, sebenarnya proses metabolisme dalam tubuh juga lebih bagus. Oke, baik. Jadi jangan sampai salah, kita asal makan, kita ngurang-ngurangin makan, bahkan puasa panjang nggak makan, akhirnya massa otot kurang ya, malah kena sakit penyakit dan baru mungkin betul. ya. Oke. Nah, mungkin berikutnya monggo Mbak Wita bisa dijelaskan proses diet seperti apa? Iya, Kurang jadi lebih setahun ya berarti. Setahun 6 bulan. Setahun 6 Setahun bulan. setengah ya Iya, berarti setahun ya? setengah. Oke. Itu prosesnya dan polanya sama yang disampaikan oleh dokter Dian. Itu jadi aku mengatur pola makan karena memang kan diet ini yang diajarkan sama dokter yang aku konsultasikan ini adalah diet yang jangan menyiksa, jangan bikin stres. Jadi kalau kamu mau diet, teman-teman mau diet, kalian tuh harus happy. Kalian harus senang dulu kitanya. Kalau kita udah senang, ngejalaninnya juga akan akan ikhlas lah Ikhlas, gitu. Segala sesuatu baik. yang ikhlas kan ini ya hasilnya akan lebih maksimal gitu. Nah sama pola makannya diatur, jam makannya harus tepat gitu, jalan kaki 45 menit itu harus konsisten. Jadi selama 1 tahun nggak boleh ada kata bosen nih karena goalsnya adalah ingin sehat. Jadi karena awal diet ini aku dipicu dari latar belakang ada kena PCOS Penyakit, dong ya. dan Biasanya lebih indikasi semangat gula tuh. darah Nah. gitu. Itu yang udah bikin panik kan. Kita kan masih banyak nih ya urusan-urusan keduniawian yang belum selesai. Jadi Oke. pengen sehat dulu nih. Yes. Jadi goalsnya sehat. Setelah ngejalanin juga nyaman dan happy, akhirnya hasilnya juga alhamdulillah berat badannya juga jadi turun. Ya. Mantap. Kalau aku boleh tambahin ya, jadi memang goalsnya kita sehat dulu. Itu yang paling penting. Jadi kalau nomor kamu satu. mau sehat itu kan nggak cuma sebulan 2 bulan, pengennya sampai benar. seumur hidup dong Betul. kita sehat. Benar. Bonusnya
berat badannya turun. Iya. Jadi jangan dibalik, oke aku goalsnya berat badan, itu pasti tersiksa. Nah, Benar. belum tentu bonusnya sehat. Betul. Iya. Banyak Nah, itu biasanya dia. yang dengan cara seperti itu diet-diet ekstrim, Iya, ya betul, kan, Dok. yang Itu tidak aku udah- konsul. Diet ekstrim. Udah pernah ya? Udah pernah diet ekstrim. Aku pernah waktu aku jadi karyawan TV ya, aku cuman bawa rebusan dokter. Iya. Aku cuman bawa wortel rebus, buncis rebus, tahu rebus gitu. Itu Ya, aku rasanya kalorinya kayak, pasti aduh, betul. ngunyahnya aja tuh sejuta tahun. Rasanya di mulut gak Padahal, ketahan-tahan. padahal kalau untuk nikmat tadi ya, Iya. maksudnya untuk kita Iya. bisa sampai kapan kita jalanin ya, rasa tetap harus ada kok. Betul, betul. Bukan rasa yang pernah ada ya. Jangan Iya, dong. jangan. Maksudnya rasa makanan, bumbu silakan. Ya misalnya kita mau bikin ada taste kan, jadi kita makan pun enak. Nanti yang diatur adalah apa? Porsi makannya. Porsinya berarti ya. Porsi makannya, jam makannya Betul. tadi. Biasanya saya juga bikin kalau untuk pasien-pasien saya bikin jam makan justru lebih rapih. Iya. Oh, lebih teratur berarti Iya, ya. bisa Baik. 5 kali makan, 3 kali makan utama dan nanti ada 2 kali selingan sehat. Oke. Selingan sehat ya, Oke, bukan cemilan-cemilan yang Iya. lain ya. Ya, oke, mungkin dari Mbak Wita mungkin kan turun dari tadi bilangnya 150 Iya. sampai ke sekarang 88. 88. Nah, kira-kira paling berat itu apa sih dulu saat menjalani diet? Sebenarnya paling berat itu bukan diri sendiri, melawan diri sendiri itu yang paling berat. Lingkungan oke lah kita bisa tutup mata, tutup telinga, tapi diri sendiri tuh kitanya udah mau belum? Kayak dulu aku ngerasanya aku cantik aja. Ya kan Oke. mau berat 150 kilo, mau berat berapa ratus kilo pun aku ngerasanya aku cantik, aku nggak kenapa-napa gitu. Begitu udah ditegur nih, udah sakit nih Penyakit, gitu, ya. ternyata oh iya salah. Ya. Selama Istilahnya ini kan aku disentil lah ya. mikir selama ini kan aku mikirnya love yourself gitu. Oke. Ternyata love yourself yang aku lakukan salah. Ternyata self love itu beda sama self acceptance gitu. Selama ini kan Oke. kayak udah gue nerima aja gue cantik apa segala macam. Ternyata caranya salah Iya. gitu. Ngasih reward ke tubuh kamu itu bukan ngasih makanan enak ternyata. Oke. gitu. Nah, kira-kira dari Mbak Wita sendiri ada yang ngerasa berubah nggak sih? Mungkin perbedaan setelah akhirnya berhasil menurunkan sampai 88 kg. Enggak sih, tetap Wita yang sama. Mungkin sekarang Wita yang lebih ngerti dan bersyukur aja gitu. Karena selama ini kan ngerasanya kayak ya udah baik-baik aja, happy-happy aja. Ternyata oh salah nih, badan cuman satu. Kalau kita kasih terus masukin makanan yang kita pengen doang kan sebenarnya cuman memenuhi Sejengkal. keinginan Iya. segini doang nih. Tapi buat yang lainnya belum tentu Belum tentu, bermanfaat betul. kan. Nah, ya itu yang sekarang aku lebih ngerti gitu, Dok, pola makan, cara terus kayak dikasih jam-jam makan itu bikin kita lebih bersyukur dengan setiap sendok nasinya loh, kayak aduh jam 11 kapan ya gitu saatnya snack buah, aduh jam 1 kapan ya saatnya makan siang gitu. Tuh yang begitu makan kayak oh alhamdulillah gitu masih makan enak hari ini Iya, gitu. benar. Biasanya kan kayak mau makan apa beli makan gitu, yang penting makan, yang penting kenyang gitu. Ternyata itu ya salah ya Dok ya. Iya. Oke, terima kasih Dokter Diana untuk informasinya. Semoga Sama-sama. berguna Yes. untuk Sobat Sehat yang ingin memulai diet dan juga Mbak Wita untuk ceritanya. Nah, Sobat Sehat, selepas jeda kita akan mengajak Sobat Sehat untuk menyiapkan makanan sehat tentunya bersama Mbak Wita Sylvia. Nah, ingin tahu seperti apa? Tetap di Ayo Sehat. Kembali lagi di Ayo Sehat, sekarang saya sudah diajak oleh Teh Wita untuk membuat menu sehat. Nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung tanya, Teh Wita hari ini kita mau buat apa nih? Hai, ya masih pakai hai loh. Ini hari ini kita mau bikin chicken teriyaki, menu yang gampang aja supaya Oke. kan orang-orang tuh bilangnya dietnya ribet, dietnya susah. Nah, sekarang aku kasih ilmu gimana caranya masak makanan yang sehat tapi nggak pakai ribet. Oke, nggak pakai ribet. Ya. Boleh langsung dipraktekkan. Jadi ini kita udah siapkan nih alat dan bahannya. Di sini ada saus teriyaki yang udah jadi. Ini sausnya boleh apa aja. Sausnya boleh apa aja mereknya, yang penting dibaca lagi ingredientsnya karena kan konsepnya masaknya no minyak, no butter, no santan, Oke. no mentega gitu kan. Oke, mungkin Jadi boleh ini dicatat bisa sama dibaca Sobat lagi Sehat. yang nggak ada komposisi minyaknya Minyak. ya. Baik. Terus di sini udah ada kaldu jamur, di sini ada bawang bombay, ini ada bawang merah dan bawang putih. Oke. Tentu saja bintang utama kita ada ayam ya. Ini ayamnya kita potong dadu. Ayamnya boleh diganti pakai beef atau ayam aja. Oke. Gitu. Kalau ikan kayaknya nggak nyambung ya buat Kurang dibikin kayaknya. teriyaki. Sekarang kita langsung aja ya, tanpa Oke, perlu lanjut, berlama-lama. Kita potong dulu bawang putihnya. Dia loncat. Harus dipegangin kayaknya, Teh. Kayaknya dia ini deh, happy deh. Nah, Makanya dia biasanya Teh kalau loncat-loncat. misalnya masak kayak gini nih, biasanya sih enaknya untuk makan siang atau makan malam nih? Ini sih aku biasanya, kan aku memang dikasihnya menunya per gram kan. Jadi kalau misalkan kayak gini nih gampang-gampang gini tuh, kalau
di malam hari. Kalau siang tuh kayaknya pengennya yang agak kompleks gitu. Aku kadang suka bikin rendang tanpa minyak dan Tanpa tanpa minyak santan lagi, ya. tanpa santan, oke. Sudah pasti gitu. Kalau siang tuh pengennya yang ribet aja, menantang diri sendiri aja gitu Oke. pokoknya maunya. Jadi, Kalau malam tuh yang men-challenge simple. ya, men-challenge diri sendiri untuk bisa menciptakan menu baru. Bener, contohnya. kan suka ada yang nanya kan, diet setahun emang nggak bosen, makanya itu aja. Nah, itu gimana Teh? Hey, nggak bosen dong. Oke. Itu tergantung gimana kita berkreasi kayaknya. Kalau misalkan kayak makannya, iya rebusan doang ya bosen lah gitu Iya kan. Kita sih, kan kurang lidah kan, rasa. bener, lidah kan perlu dimanjakan ya gitu. Jadinya gimana caranya kita berkreasi supaya kita juga nggak bosan. Nah ini kan udah nih, Oke. ya udah teman-teman kalau bikin menu sehat kita nggak pakai minyak, terus gantinya pakai apa? Nah, pakai ada apa tuh? dua cara. Yang pertama langsung disangrai aja bumbunya, atau kalau aku lebih sukanya ditumis menggunakan air. Jadi ini adalah pengganti minyak aku. Jadi kalau misalkan gimana takutnya bawangnya masih bau mentah, masih bau langu gitu. Caranya kita tumis dulu pakai air sampai mereka layu, baru kita lanjutkan memasukkan bahan yang lain. Oke, baik. Gitu. Ya sekarang kita masukin dulu airnya Silahkan. sampai nanti ada blubub-blubub gitu. Ini udah ada, nih udah mulai terlihat ya. Ya. Tuh, blubub-blubub gini. Ya kan kita masukkan bawang putih dan bawang merahnya barengan aja karena mereka sahabat. Oke. Ya, Tak terpisahkan. kita terpisahkan. Baik. Nanti kalau ini udah mulai layu, kita selanjutnya bisa masukin si bombay. Bombay. Ya, ini super simple buat siapapun yang nggak bisa masak, pakai ini langsung jadi jagoan. Oke. Nah, Tuh, nah ini udah dimasukin mulai nih. bisa dimasukin. Nah, mantap. Kita masukin dulu. Ini kita siapin dekat Aku sini aja siapin ya. dekat aja lah, biar Makasih loh. Ini ayamnya kita Sama-sama. masukin sekarang. Ayamnya kita masukin setengahnya aja ya. Iya. Nah ini kita cuma tinggal tunggu ayamnya berubah warna menjadi agak putih. Udah pucet tuh. Ya, pucet-pucet Dia udah nggak dikit, punya nyali, baru kita bisa masak. Oke. Gitu ya. Sebenarnya ini gampang banget tuh, cuma tinggal cemplung-cemplung. Apalagi kan sekarang udah banyak nih kalau mau nyari teman-teman ya. Udah banyak bumbu-bumbu instan gitu. Asal Jadi kitanya semua teliti aja. benar. Kita lihat lagi ingredientsnya gitu, apa isiannya. Kalau memang udah cukup dan udah cocok, ya udah dipakai aja gitu. Sedangkan betul. kan diet aku tuh masih boleh loh makan pakai saus sama kecap. Berarti secara tidak langsung jangan sampai diet itu menyiksa diri kita sendiri. Betul, nggak boleh. Kalau kamu udah ngerasa stres, badan juga nggak akan nerima apa yang kita masukin ke dalam badan kita gitu. Kayak misalnya aku nih dulu awal-awal dietnya stres gitu, kayak aduh nggak bisa nih. Aku nih dulu ya waktu berat badan aku 150 kilo, sok-sokan mau diet nggak makan nasi. Kan katanya kalau misalkan mau kurus nih, banyak yang denger Iya, kan, benar. mau kurus nih makan kurangin karbo. Aku malah menghilangkan karbo, bukan mengurangi. 3 hari demam, nggak bisa kita nggak makan nasi. Akhirnya ketemu sama dokter yang cocok, dikasih tahu ternyata kalau misalkan mau diet itu tetap harus makan maksudnya tetap harus makan makanan yang tadinya aku pikir nggak boleh, kayak nasi tetap harus makan gitu, ayam gitu masih boleh gitu, ternyata itu masih boleh, jadi nggak usah menyiksa diri. Nah ini kan udah mulai putih ya semua ayamnya, kita masukin deh si bumbu teriyakinya. Nah kita masukin ya. Oke, udah cuman tinggal kita tunggu sampai meresap. Tapi kalau Jadi untuk saus teriyaki yang nantinya akan digunakan untuk dimasak nih Teh, itu untuk takarannya sendiri pasti dihitung juga kan? itu disesuaikan sama Pasti selera disesuaikan kok. sama selera ya? Jadi kalau misalkan kalian suka yang manis, coklat banget gitu boleh. Kalau misalkan suka yang tidak terlalu mahteh ya boleh diatur aja. Kalau itu mah masing-masing Oke. gitu. Nah berarti sekarang tinggal nunggu ini ya, kaldu Iya. jamur. Betul. Ini kalau kaldu jamur juga optional. Jadi kaldu jamur itu kan memang tugasnya adalah untuk, ini kan semuanya udah asin, udah manis, semuanya udah ada di saus itu kan. Nah betul. kalau kaldu jamur itu kalau misalkan aku kan generasi mecin ya, sukanya yang Sama dong. sukanya tuh yang ini, yang apa, gurih gitu. Kalau ini berarti optional. Kalau memang kalian mau pakai si kaldu jamur boleh, kalau nggak juga nggak apa-apa. Oke baik. Teh kayaknya udah deh Teh itu. Mungkin bisa langsung disikat. Sekarang kita mungkin langsung piring. ini ya, kita langsung sajikan. Ini kayaknya sudah harum, sudah layu. harum banget. Kita matiin dulu kompornya. Oke. Nah, tempat listrik. sekarang kita sajikan. Ayam teriyaki ala chef Wita Sylvia. Amin, jadi Dan chef. no minyak. No minyak, no santan, no butter, no mentega. Mantap. Ya. Oke. Oke, beres. Ini dia ayam teriyaki ai ala Wita Sylvia. Yeay. Ya Sobat Sehat, dengan adanya menu sehat yang direkomendasikan oleh
Wita Sylvia ini. Semoga Sobat Sehat dapat memulai meracik-racik atau membuat menu sehat punya sendiri di rumah di saat pandemi ini. Namun, perjumpaan kita sampai di sini dulu. Tetap saksikan program Ayo Sehat mulai hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Wita Sylvia, terima kasih Terima Teteh kasih, untuk menu sehatnya. Sami-sami. Sampai berjumpa lagi. Saya Elgin Fridianto pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.